masih membahas tentang akhlakun zamimah. Ada 30-an akhlak yang tercela yang dikumpulkan oleh musannif di dalam kitab ini. Yang pertama dusta, sudah kita bahas pada minggu kemarin. Kemudian tidak menepati janji, ini yang insya Allah kita bahas sore ini. Berkata jorok dan kotor, banyak bicara, dibuat-buat, merendahkan martabat muslim, mengolok-olok dan mencemooh, tertawa di atas penderitaan orang lain, mengkhianati janji, mengingat-ingat pemberian dan kebaikan, dan seterusnya. Ini insya Allah kita bahas pelan-pelan, ya, walaupun cepat. Nanti kita yang sudah kita bahas di kajian kitab lain ada, kita skip insya Allah begitu. Ada ini 30 ya, 30 akhlak tercela. Yang kedua, ini diantara akhlak yang tercela itu adalah ikhlaful wa'di, mengingkari atau menyelisihi janji. Tadi disebutkan oleh saudara moderator, ayatul munafiqi salasun. Ini hadis ya. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddasa kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Nah, kemarin dusta sudah kita bahas. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia tidak menepati. Dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana. Ya, jika dia diberi amanah, dia khianat. Hati-hati ini. Ini tanda munafik. Nah, munafik di sini adalah nifaqu amalin. Munafik amali. La nifaqo takdzib, bukan nifaq dalam artian pendustaan kepada Allah Ta'ala. Jadi ini amalnya seperti amal orang munafik. Bukan berarti dia itu nifaq, ya. Laisa nifaqo akidah. Bukan nifaq dari sisi akidah, dia di luar Islam, enggak. Ini adalah melakukan dosa besar, ya. Bahwa haramun la kufrun. Nifaq di sini ini haram, tapi tidak kafir, enggak. Aman nifaqu fil aqidah fahuwa kufrun. Adapun nifaq di dalam akidah, ngaku beriman tapi hatinya tidak percaya, itu kafir. Lebih parah daripada ini, lebih parah dari ini. Ini kadang sering orang melakukan keharaman itu dengan alasan tidak mau munafik. Kenapa itu ada wanita cantik buka aurat kok dilihat, ya, dipentelengi? Oh, memang saya ini jujur kok. Jujur, seneng gitu. Nah, itu tidak boleh dengan alasan begitu. Bukan begitu maksudnya. Itu walaupun ada kecenderungan hati tetap tinggalkan. Walaupun hendak juga dalam hati itu, laki-laki kan seneng perempuan, dirayu-rayu, sebetulnya secara nafsu ya sudah oke itu. Tapi tuntutan iman itu menyuruh menghindar. Nabi Yusuf itu ke Zulaikha, lari beliau. Bukan dikatakan oh itu munafik karena tidak jujur dengan kata hati. Nah, itu salah. Lain, pembahasannya lain. Kalau munafik dari sisi i'tiqad itu ngaku beriman, hatinya tidak beriman. Kalau ini nifak amali, ya, dusta, ingkar janji, dan khianat terhadap amanah. Apa maksudnya di sini? Bismillah. Maksud dari wa idza wa'ada akhlafa. Kata Imam Ibnu Rajab, itu adalah dua sisi yang tercela di sini. Yang pertama, ayya'ida wa min niyyatihi alla yafiya bi wa'dih. Dia berjanji, tapi dalam hatinya itu tidak ada niat untuk menepati janji. Itu tercela. Wa hadza asyarrul khulf, dan ini adalah pengingkaran yang lebih buruk. Andai dia katakan af'alu kadza insyaallahu ta'ala. Walaupun dia katakan aku akan melakukan itu insyaallah, tapi dalam hatinya ndak mungkin aku lakukan itu, ya. Wa min niyatihi alla yaf'ala, niatnya ndak akan melakukan itu, karena kadziban wa khulfan, maka dia itu berdusta dan ingkar janji. Walaupun insyaallah, ini sering ya, hati-hati kita. Nanti datang ya, ada undangan kajian insyaallah, tapi dalam hati ndak ada keinginan untuk datang. Ini dusta, itu dusta, ya. Termasuk ingkar janji, itu menyelisih janji walaupun insya Allah, karena dalam hati sudah nyata ndak akan datang.
Oleh sebab itu kalau kita diundang atau kasih tugas apa gitu, sementara kita ini merasa ndak bisa datang, nggak ada keinginan untuk datang, ya katakan saja, mohon maaf ndak bisa hadir, mohon maaf nggak bisa memenuhi hajat sampean. Lebih enak begitu. Tapi kalau ada keinginan datang juga, insya Allah. Maka kalaupun tidak datang, itu insya Allah bukan menyelisihi janji. Ini kadang insya Allah itu untuk mengatakan tidak. Insya Allah enggak. Kecuali memang dikatakan gitu, insya Allah enggak bisa datang. Nah boleh kalau gitu. Kemudian yang kedua, bentuk menyelisih janji itu adalah ayya'ida wa min niyatihi ayyafiya. Dia berjanji, niatnya ingin menunaikan apa yang dia janjikan tadi, tsumma yabdulahu. Kemudian tiba hari hanya, ya. Fayukhlifu min ghairi uzrin lahu fil khulf. Ya. Maka kemudian dia menyelisihi apa yang dia katakan tadi pada saatnya tanpa ada uzur dari penyelisihan dia itu. Ini menurut Imam Ibnu Rajab. Ini masuk dalam kategori yang ini. Wa idza wa'ada akhlafa. Jika berjanji maka tidak menepati. Yakni pertama enggak niat menepati tapi mulutnya berjanji, atau yang kedua dia mengatakan berjanji mau datang atau mau apa tanpa ada uzur apapun dia kemudian selisihi. Masuk dalam kategori hadis ini. Walaupun nanti ada ikhtilaf, kita bahas di belakang. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini jenis janji ini ada yang ini masuk judul tadi ya. Janji yang haram justru ditepati. Itu adalah janji untuk melakukan keharaman. Misalnya nanti dengan pacarnya, kalau saya lulus ini saya cium engkau. Belum nikah, belum apa. Maka itu haram untuk dilaksanakan, haram dilaksanakan. Janji melakukannya haram. Berjanji kalau nanti dapat apa-apa, misalnya bakalan ndak sholat 3 hari. Maka itu janji yang haram ditepati. Wajib dia langgar, wajib dilanggar. Jadi ini jenis janji ini. Berjanji kalau saya mendapatkan jabatan ini, saya akan menghalangi dakwah Islam. Nah ini janji yang haram, janjinya berdosa dan wajib dia selisihi, dia ingkari. Berjanji untuk menjaga sesuatu yang diharamkan Allah, membela itu juga janji yang wajib untuk diselisihi walaupun sudah berjanji. Ini jenis pertama. Kemudian yang kedua, janji untuk melakukan kewajiban. Maka ini tidak bisa diingkari, wajib ditepati. Saya berjanji Pak, kalau sudah ini nanti lulus ujian saya mau sholat 5 waktu. Itu wajib dia tepati sebelum sebelum lulus pun itu tetap wajib sholat 5 waktu. Janji tadi cuma menegaskan. Saya berjanji mau mengemban dakwah Islam dengan amanah, terpercaya dan seterusnya. Ya itu tetap wajib dilaksanakan. Oh saya sudah tidak mau terlepas janji. Tidak bisa begitu, itu kewajiban. Kemudian, nah yang ikhtilaf di sini adalah janji untuk melakukan yang bukan wajib, bukan haram. Ya. Perkara mubah, nanti saya traktir Anda makan kalau saya dapat uang ini gajian cair misalnya, atau melakukan yang sunnah atau yang makruh dan sebagainya tapi tidak wajib atau tidak haram. Ini ada pendapat ulama berbeda 7 kaul ya, 7 kaul. Salah satunya yang saya sampaikan tadi Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tadi. Tidak saya sampaikan semua lah. Baca sendiri nanti. Karena ini tambahan ya, secara fikih supaya jelas juga hukumnya. Kalau di kitabnya itu sekedar hadisnya, ya, ini fikihnya. Karena baca hadis ini kalau ndak ngerti fikih nanti terus nuding orang. Oh ini ndak sesuai dan seterusnya. Kalau kita tahu fikihnya begini kan kita nyaman ya. Mengingkari janji. Ada 7 pendapat kalau itu bukan perkara wajib dan bukan perkara haram. Pertama itu adalah anna injazal wa'di wajibun. Bahwasanya ya menunaikan janji itu adalah wajib. Ini pendapat Umar bin Abdul Aziz, Qadhi Ibnul Ashwa Al-Kufi Al-Hamdani, Ibnu Syubrumah, dan ini satu pendapat dalam mazhab Imam Ahmad. Wajib, janji yang sunnah kah, yang mubah kah, asal jangan yang haram aja. Kalau haram itu wajib untuk tidak dilaksanakan. Pendapat kedua, anna injazal wa'di wajibun illa li'uzrin. Ini pendapat Imam Ibnul Arabi. Menunaikan janji itu adalah wajib kecuali kalau ada uzur.
Tidak bisa lagi. Jadi tidak wajib lagi ada uzur. Kemudian yang ketiga, annal wafa'a bil wa'di mustahabun. Menunaikan janji, memenuhi janji itu mustahab, sunnah. Kalau untuk perkara yang bukan dua hal tadi ya, wajib maupun haram tadi. Falau tarakahu fatahul fadl wartakabal makruh karohata tanzihin syadidah. Andai dia tinggalkan untuk menunaikan janji tadi, maka dia telah luput dari keutamaan, tidak dapat keutamaan. Dia melakukan kemakruhan yang sangat besar, sangat tidak disukai. Walakin la ya'tham, tetapi tidak berdosa. Saya nantilah setelah lulus kuliah mau menikahi Anda misalnya. Janji begitu. Ternyata setelah lulus kecantol dengan ibunya, menikahi ibunya. Atau dengan siapa saudaranya ya. Menurut pendapat yang keempat ini ya, ketiga Selingkawi ini, itu tidak berdosa. Wa huwa ra'yu jumhuril fuqaha minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabilah wa ghairihim. Ini pendapat mayoritas ahli fikih dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan selain mereka untuk janji-janji yang seperti itu. Tapi ini karena ini ya, karohata tanzihin syadidatan, makruh tanzih yang syadidah, yang sangat makruh. Kalau untuk pengemban dakwah, da'i, tidak pantas lah begini, tidak pantas. Karena nanti omongannya tidak dipercaya orang. Ini janji, dilihat dulu, ini perkaranya mubah, oh ini belum tentu melaksanakan. Nah ini bahayanya di situ. Yang kelima itu adalah anna injazal wa'dil mujarrad ghairu wajib. Amal wa'dul mu'allaq ala syartin fa innahu yakunu laziman wa huwa madhhabul Hanafiyah. Menunaikan janji mutlak ya, janji yang enggak ada syarat-syaratnya, sekedar berjanji saja, itu tidak wajib. Adapun janji yang terkait dengan suatu syarat, maka itu mengikat syarat itu. Kalau terpenuhi syaratnya, maka wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Ini mazhab Abu Hanifah. Ya sekitar inilah. Yang lain-lainnya ya pecahan ini dari 7 kaul itu. Nah, janji tidak menikah lagi gimana ini contohnya ya? Ini ketika melamar, nanti saya berjanji tidak akan menikah lagi. Selama engkau masih hidup, kuburan engkau masih basah, tidak nikah lagi. Ya, maka ini termasuk janji yang sebetulnya suami itu tetap boleh menikah lagi walaupun berjanji begitu. Secara fikih begitu. Jika istrinya mensyaratkan saya mau dinikahi, nanti tidak boleh poligami, kata suaminya, iyalah saya nanti tidak poligami selama punya istri engkau. Maka ini menurut mazhab Syafi'i ya, syarat seperti itu syarat yang sia-sia. Tidak ada ngaruh itu syarat itu. Makanya hati-hati nanti ketika istri mau mensyaratkan ini jangan poligami, lihat dulu mazhab suaminya itu. Kalau mazhab Syafi'i ini tidak ngaruh ya. Jadi meskipun dia terima syarat itu, dia tetap boleh menikah lagi. Kenapa? Ya karena halal itu. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syaratnya. Illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Di mazhab Syafi'i menganggap syarat tidak mau dipoligami itu syarat yang sia-sia, bahkan itu menggugurkan maharnya istri, jadi tinggal mahar mithli, mahar yang sepadan. Yang disebutkan itu tidak wajib juga ditunaikan, tapi akad nikahnya tetap sah asal syarat itu tidak masuk ke akad ya. Nah, dalam mazhab Imam Ahmad syarat ini boleh, sehingga suami terikat dengan syarat tidak mau poligami ya tidak mau dipoligami ya. Dia mestinya penuhi syarat itu. Kalau misalnya si suami melanggar, jadi tetap poligami, istrinya berhak untuk menuntut pisah ya. Itu dalam mazhab Imam Ahmad. Tapi dari sisi tetap poligami itu halal ya halal. Tentunya nanti dilihat mana yang terbaik lah bagi si suami ya istri tersebut ya. Ini bukan mengasih saran, tapi sekedar tahu hukumnya. Nah ini janji kalau seperti ini wajib ditepati ini ya. Masuk dalam bab yang ini. Mau pakai yang mana saja ini harus ditepati. Janji ketika dikaitkan dengan syaratnya sudah dipenuhin, maka janjinya harus diberikan. Ini contohnya.
Misalnya pemerintah mengasih janji, bahkan sudah ada suratnya, akan memberikan subsidi ke minyak goreng. Ya. Minyak goreng sehingga harus dijual berapa? Rp14.000. Ternyata sampai sekarang 1,5 tahun itu belum dibayarkan. Sehingga pengusaha itu geram itu. 344 miliar belum dibayar. Kalau seperti ini gimana? Kemudian si pemerintah dengar kajian, oh ini kan sunnah. Nggak bisa ngambil begitu, ini wajib dibayar ini. Wajib dibayar. Ini mulai tahun berapa ini dulu? 2022 ini. Ya, ada kompensasi untuk produsen minyak goreng. Apalagi kalau pemerintah ini duitnya banyak. Enggak ada uzur itu. Mau bayar bikin patung dengan arealnya itu 10 triliun ada dianggarkan kok. Masa untuk rakyat sendiri segini aja enggak dikeluarkan. Ini masalah problem ingkar janji. Ya. Kecuali enggak punya lagi itu ada uzur. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini terkait ingkar janji. Ya, mudah-mudahan kita ini jadi orang yang omongan kita bisa dipegang orang. Yang ketiga, al-fuhsyu wa badza'atul lisan. Ini akhlak tercela yang ketiga. Lidah yang kotor dan buruk. Kata orang Jawa, cangkem elek. Ngomong yang keluar busuk semua. Ini akhlak yang tercela. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahuda atawun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Yahudi mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok orang-orang Yahudi, ini berarti di Madinah ya. Faqalu, dan kemudian mereka mengatakan, assalamu alaikum. Mereka katakan kepada Nabi, assam itu kematian untuk engkau wahai Muhammad. Ya, orang Jawa mungkin lebih kasar, modarkon atau apalah. Pokoknya mencaci tapi kedengarannya itu seperti assalamu alaikum. Tapi rupanya Nabi itu telinganya jelas mendengar dengan jelas. Begitu juga istri beliau Sayyidatuna Aisyah. Dalam riwayat yang lain itu Rasulullah mengatakan wa alaikum, engkau juga. Maka Aisyah kemudian mengatakan alaikum, engkau juga modar. Wala'anakumullah, Allah melaknat engkau. Wa ghadiballahu alaikum, dan kemurkaan Allah semoga menimpa engkau. Maka Rasulullah katakan, mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, tenang. Alaiki birrifqi, engkau hendaknya berlaku lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya, jauhi oleh engkau ya keras dalam berbicara ini dan berkata yang jelek ya. Maka Aisyah mengatakan, awalam tasma' ma qalu, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan wahai Rasulullah? Mereka itu tidak salam assalamualaikum tapi assamu alaikum. Maka Rasulullah katakan, awalam tasma'i ma qultu, tidakkah engkau dengar juga wahai Aisyah apa yang sudah kukatakan kepada mereka? Raddattu alaihim, aku sudah menjawab mereka, alaihim atas mereka, yakni engkau juga. Fayustajabu li fihim, maka doaku akan dikabulkan untuk mereka. Wala yustajabu lahum fi, sementara doa mereka itu tidak akan dikabulkan untukku. Jadi ini pelajaran mulut ini penting dijaga. Kalaupun kita benar, kalaupun orang itu memulai, ini kan orang cari gara-gara ini, kalaupun dijawab seperti Aisyah ini juga tidak salah sebetulnya, tidak salah. Tetapi Nabi ingin mengajarkan yang lebih baik, tidak usah dibalas celaan itu. Meskipun kosakata kita jauh lebih banyak untuk mencela daripada kosakata orang yang mencela itu. Berarti rasa puas mungkin ya. Tapi apakah itu bagus? Kalau kita ingin keridhaan Allah Ta'ala, ini contoh yang bagus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata baik. Kalau ingin kritik idenya aja cukup. Nggak usah disebut yang lain-lain, nggak usah. Ya. Walaupun itu nanti jadinya viral. Ya. Kita ini kan kadang kalau terlalu santun itu memang tidak terkenal akhirnya ya, tidak jadi kasus ya. Kalau jadi kasus itu ya yang agak inilah, kalau itu dianggap uslub dakwah nggak tahu saya. Kemudian ada riwayat lain dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga. Kalau ini tadi yang datang Yahudi, kalau ini yang datang orang yang belum Islam dari kalangan musyrik ya, bahkan ini awalnya ngaku nabi dia. Oh bukan, ini Uyainah bil Husain ini yang masuk Islam akhirnya, kemudian murtad setelah Rasul wafat, ikut di pihaknya Tulaihah ini yang ngaku nabi. Ista'zana rajulun,
seorang lelaki minta izin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki ini di dalam penjelasan para ahli hadis mengatakan dia adalah Uyainah bil Hisan al-Fazari. Rasulullah kemudian katakan, "I'dzanulah, izinkan dia. Bi'sa akhul ashirah au ibnul ashirah." Ya, seburuk-buruk saudara kabilah atau anak dari ashirah. Anak dari kabilah itu, ahadu afrodil kabilah, di salah satu dari kabilah. Jadi ketika datang belum ketemu Rasul, masih jauh lah. Dia katakan ini seburuk-buruk saudara kabilah, ya ini orangnya. Kemudian falamma dakhala, ketika si Uyainah ini, sahabat ini masuk, ala nalahul kalam. Rasulullah ternyata berbicara lembut kepada Uyainah ini, kepada orang ini. Maka setelah Uyainah ini pergi, Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qultal ladzi qulta, tsumma alanta lahul kalam." Engkau tadi mengatakan bi'sa akhul ashirah, seburuk-buruk saudara kabilah ini. Kabilah buruk ini. Tapi ketika engkau ketemu, engkau berlaku lembut. Kalimat engkau baik. Dalam riwayat yang lain wajah beliau berseri. Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ay Aisyah, inna syarran nas man tarakahun nas." Wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang buruk, manusia paling jelek itu adalah orang yang dia tarakahun nas. Manusia meninggalkan dia. Au wada'ahun nas, atau dia dijauhi oleh manusia, ittiqa'a fuhsyihi, karena manusia takut dengan keburukan atau kekasaran dia. Ketemu dimaki-maki, omongannya ndak enak, sehingga orang akhirnya menjauh. Ini riwayat ini menunjukkan banyak hal ya. Yang pertama, orang yang buruk pun itu kita bisa tetap disuruh oleh Rasulullah, bagus kita berbicara dengan baik-baik. Kepada orang yang mencela, berbicara dengan baik. Orang yang buruk tadi ini disebut buruk oleh Rasulullah, tapi berbicaranya tetap baik, tetap berseri beliau menghadapi itu. Dan ini juga menunjukkan kedekatan istri baginda Rasul Aisyah ini kepada beliau, sehingga tahu kondisi seperti itu. Yang berikutnya, kebolehan untuk membincangkan orang yang memang perilakunya buruk itu tidak apa-apa dibicarakan, terlebih untuk membuat orang supaya waspada terhadap orang tersebut. Ghibah model begini tidak apa-apa, asal memang realitasnya begitu, bukan berdasarkan prasangka yang buruk semata. Kemudian yang ketiga, pelajarannya itu adalah bolehnya mudaroh. Mudaroh ini beda dengan mudahanah. Kalau mudahanah itu dilarang, yakni orang yang di Al-Qur'an dikatakan itu wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah hati engkau condong kepada orang zalim sehingga engkau dijilat api neraka. Para ulama menyatakan maknanya adalah mudahanah. Orang yang berperilaku lembut, menjilat di depan orang, itu mudahanah. Dalam rangka apa? Yang merugikan agama, merugikan dakwah, merugikan agama, dia berlaku baik kepada orang itu tercela. Tapi kalau mudaroh itu mengorbankan sesuatu yang sifatnya duniawi untuk keselamatan agama maupun keselamatan duniawi yang lain. Ini tidak masalah. Seperti ini Uyainah bil Hisan ini orang kuat, orang suku yang kuat, yang akhirnya dengan sikap Rasul ini justru agama mendapatkan keuntungan, yakni Uyainah ini masuk Islam ya. Meskipun setelah Rasulullah wafat, ini Uyainah ini kembali murtad bantu Tulaihah ya. Ketika perang bantu Tulaihah, Uyainah ini berbolak-balik, ini kok pasukan kita nggak menang-menang ini. Kemudian tanya, ini Jibril sudah turun atau belum? Kata Tulaihah belum. Bolak-balik gitu tanya, kata Uyainah sudah turun atau belum? Belum, kata Tulaihah. Sampai akhirnya sudah kepepet, ngatu sudah turun itu. Jibril sudah turun berikan wahyu. Ya, dibacakan, Uyainah tidak percaya, akhirnya murtad dari Tulaihah. Murtad dari Tulaihah. Dalam satu riwayat itu terbunuh Uyainah itu, dalam riwayat yang lain beliau ini masuk Islam kembali hingga masa kekhilafahan Utsman.
Ini kisah Uyainah bil Hisan. Tulaihah itu masuk Islam kembali, mengaku nabi awalnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita istiqomahkan hingga akhir hayat. Ini sahabat Nabi ketemu Nabi, ya, melihat akhlak Nabi yang bagus, masuk Islam bisa murtad begitu. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini akhlak yang buruk itu adalah sarsaroh, ay kasratul kalam takallufan. Sarsaroh itu adalah banyak berbicara dengan memberat-beratkan diri untuk berbicara itu. Ini di awal bab 14 sudah kita bahas ya, potongan hadis ini, lengkapnya di sana. Kata Rasulullah, dan sesungguhnya orang yang paling kubenci dan paling jauh dariku pada hari kiamat itu adalah as-sarsarun. Sarsarun ya. Sarsarun ini apa? Huwa kasirul kalam takallufan. Banyak berpandir, banyak berbicara dengan memberat-beratkan diri, wa khurujan anil haq. Dan ini yang jelas ini, keluar dari kebenaran. Ya, keluar dari kebenaran. Wasarsaroh adalah kasratul kalam wa tardiduhu. Sarsaroh itu sendiri adalah banyak berbicara dan mengulang-ulang itu. Tentunya ini kalau tidak ada manfaat yang ingin diraih dari situ. Kalau tidak paham ya diulang kalau itu kaitannya dengan pelajaran. Kemudian yang berikutnya itu adalah ihtiqarul muslim awil muslimin, memandang hina seorang muslim atau kaum muslimin. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, bihasbi mri'in minasyarr, cukuplah seseorang itu dianggap sebagai buruk, jahat, ayah kira akhahul muslim, kalau dia itu meremehkan saudara muslim yang lain, nganggap enteng, nganggap remeh orang lain itu. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram darahnya, tidak boleh dibunuh, tidak boleh dilukai. Wa maluhu, dan hartanya tidak boleh diambil, tidak boleh dirampas atau dengan cara-cara yang tidak islami, cara batil, minta sogok, minta suap dan sebagainya. Wa irduhu, dan kehormatannya, membicarakan aibnya dan sebagainya yang Allah sebetulnya tidak membuka aib tersebut, memandang remeh mereka dan sebagainya. Ini 5 sifat yang insya Allah kita bahas pada kesempatan hari ini, mulai dari dusta, ingkar atau menyelisihi janji, kemudian berkata buruk, kemudian banyak berbicara dan memandang muslim dan muslim yang lain dengan pandangan yang hina.